Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir analisis resiko dari perusahaan Bank Permata dan Bank Amar Indonesia. Di sini ada tim kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Syifa Kamila Hermining Tias, lalu ada Nabila Aulia Zahran, dan yang terakhir ada Furada Salma Putri Radia. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu short profile dari Permata Bank. Jadi untuk Bank Permata sendiri memiliki pendapatan pada tahun 2020 sebesar 6,542 triliun. Lalu untuk laba bersihnya itu sebesar 1,216 triliun, total asetnya itu sebesar 197,726 triliun, dan total ekuitasnya itu sebesar 35,71 triliun. Lalu selanjutnya ada short profile dari Bank Amar. Bank Amar itu didirikan di Surabaya, Indonesia. Dan untuk laba bersih pada tahun 2020 itu sebesar 120 miliar 320 juta 141 ribu rupiah. Untuk total asetnya itu sebesar 4,5 triliun. Untuk total ekuitasnya sendiri sebesar 3,176 triliun. Nah, yang selanjutnya ada financial statement dari kedua perusahaan, yaitu PT Bank Permata dan PT Bank Amar Indonesia dari 3 tahun ke belakang, yaitu dari tahun 2020 sampai ke tahun 2022. Lalu untuk balance sheet-nya sendiri, terdapat cash, total asset, total liability, dan total equity. Lalu selanjutnya ada income statement, yang dimana income statement ini terdiri dari revenue, gross profit, operating profit, net profit, dan interest expense. Lalu selanjutnya untuk financial ratio terdapat dividen, earning per share, price earning ratio, book value per share, price to book value, return on asset, dan yang terakhir return on equity. Lalu untuk EBITDA-nya sendiri, pada PT Bank Permata di tahun 2023 tercatat Rp15.262.086. Untuk 2022 tercatat Rp4.580.062. Lalu 2021 terdapat Rp6.275.750. Lalu pada tahun 2023 PT Bank Amar sendiri tercatat Rp286.546.948. Lalu 2022 tercatat Rp258.393.784. Lalu 2021 tercatat Rp237.653.593. Selanjutnya ada shareholder, ya data untuk shareholder pada PT Bank Permata. Pada tahun 2022 tercatat Rp37.163.614. Pada tahun 2021 tercatat Rp36.613.715. Lalu untuk 2020 tercatat Rp23.246.516. Untuk pemegang paling besar saham pada PT Bank Permata dimiliki oleh Bangkok Bank Public Company Limited yang berjumlah Rp35.719.192.701 sebesar 98,7116%. Untuk PT Bank Amar sendiri, datanya shareholder-nya pada tahun 2022 tercatat Rp2.474.366. Untuk tahun 2021 tercatat Rp1.066.584.236. Untuk tahun 2020 tercatat Rp1.067.030.775. Untuk saham terbesarnya dimiliki oleh Tolaram Group sebesar 98,63%. Selanjutnya, masuk pada risk assessment di mana kita mencantumkan masing-masing 5 risk assessment dengan tingkat likelihood dengan severity atau dampak yang berbeda-beda. Kemudian ada rismatik dari kedua perusahaan. Dapat dilihat bahwa perusahaan Bank Permata memiliki lebih banyak tingkatan dengan high risk, sedangkan perusahaan Bank Amar memiliki jumlah lebih rendah satu resiko dari high risk. Lalu masuk pada analisis saham berdasarkan data keuangan yang kami dapatkan dari Yahoo Finance dari tahun 2020 sampai 2022. Untuk Bank Permata sendiri, risk return-nya sebesar 0,04%,
Untuk varians 0,07% dan standar deviasi 2,61%. Dan untuk Bank Amar, risk return-nya itu 0,14%, varians 0,21%, dan yang terakhir standar deviasi yaitu 4,55%. Dan yang terakhir ada result atau kesimpulan. Berdasarkan data yang kami dapatkan, kami menyarankan untuk investor berinvestasi kepada Permata Bank dengan saham presentasi sebesar 66%. Sedangkan untuk Bank Amar sendiri, investor dapat berinvestasi di saham Bank Amar, namun hanya disarankan sebanyak 34%. Dan berdasarkan data yang kami jabarkan di slide sebelumnya dari How Finance tahun 2020 sampai dengan 2022, untuk garis besarnya dari kami menyarankan untuk investor berinvestasi kepada Permata Bank daripada Bank Amar dengan tingkat resiko yang lebih rendah. Sekian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.